Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, FKIP, Universitas Profesor Dr. Hamka, seluruh program studi Universitas Profesor Dr. Hamka, kompetensi lulusan menjadi hal yang sangat diperhatikan, baik orientasi keilmuan atau hard skill dan keterampilan atau soft skill. Untuk soft skill, kami mengawalinya dari keterampilan yang terkait dengan kewirausahaan. Menunjang kedua hal tersebut, kami memiliki lembaga sertifikasi profesi yang bekerja sama dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nabila Rahma Putri. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka dengan program studi bimbingan dan konseling. Dalam video ini saya akan menjelaskan materi tentang persepsi sosial dan perilaku sosial. Persepsi sosial adalah proses di mana individu membentuk kesan dan interpretasi tentang orang lain, diri sendiri, dan situasi sosial. Ini melibatkan bagaimana kita memahami dan memberikan makna terhadap informasi sosial yang kita terima melalui panca indera. Selanjutnya ada persepsi sosial menurut ahli. Persepsi sosial menurut Ali Zamar dan Couto adalah suatu proses untuk mengetahui, menginterpretasi, dan mengevaluasi orang lain. Lalu menurut Irwanto, Elia, Hadi Supatmo, Priyani, Wismanto, dan Fernandes mendefinisikan persepsi sosial sebagai penilaian tentang aspek fisik dan ciri-ciri perilaku orang lain. Selanjutnya ada proses terjadinya persepsi sosial. Proses persepsi sosial dan terciptanya perilaku sosial merupakan dua aspek yang saling terkait dalam interaksi manusia. Berikut adalah beberapa proses terjadinya persepsi sosial. Yang pertama itu ada pengamatan. Pengamatan yaitu menerima informasi dari lingkungan melalui panca indera kita. Kita secara selektif memilih informasi yang menarik perhatian kita. Faktor-faktornya seperti pengalaman masa lalu, kebutuhan, dan harapan yang dapat mempengaruhi apa yang kita perhatikan. Yang kedua itu ada interpretasi. Interpretasi adalah mencoba memberikan makna pada informasi yang telah kita amati. Kita mengorganisir informasi ini menjadi pola-pola yang koheren dan masuk akal. Selanjutnya yang ketiga ada evaluasi, yaitu menilai informasi yang telah kita interpretasikan. Kita membandingkan informasi tersebut dengan standar atau nilai-nilai yang kita miliki. Berdasarkan evaluasi, kita mengambil keputusan atau membentuk sikap terhadap objek persepsi. Yang keempat atau yang terakhir adalah respon. Respon kita terhadap persepsi sosial dapat berupa tindakan, ekspresi emosi, atau komunikasi verbal. Persepsi sosial dapat mempengaruhi sikap kita terhadap orang lain atau situasi sosial. Respon kita juga dapat mempengaruhi interaksi sosial kita dengan orang lain. Selanjutnya yaitu ada perilaku sosial. Perilaku sosial merupakan suasana saling membutuhkan yang merupakan keharusan untuk menjamin keberadaan manusia. Perilaku sosial memusatkan perhatian pada tingkah laku dan pengulangan tingkah laku tertentu sebagai pokok persoalan. Tingkah laku yang dimaksud adalah tingkah laku yang dapat diamati dan dipelajari secara empiris. Perilaku sosial menurut ahli. Menurut Baron dan Birney, perilaku sosial juga identik dengan reaksi seseorang terhadap orang lain. Perilaku itu ditunjukkan dengan perasaan, tindakan, sikap, keyakinan, kenangan, atau rasa hormat terhadap orang lain. Perilaku sosial seseorang merupakan sifat relatif untuk menanggapi orang lain dengan cara-cara yang berbeda-beda. Misalnya, dalam melakukan kerjasama, ada orang yang melakukannya dengan tekun, sabar, dan selalu mementingkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadinya. Selanjutnya, mari kita simak mengenai studi kasus persepsi sosial. Bullying merupakan perilaku yang sangat tidak baik atau menyimpang, karena perilaku bullying memberikan dampak serius terhadap perkembangan mental seseorang, baik anak-anak maupun remaja. Hal tersebut bisa menyebabkan hubungan antar individu dengan masyarakat akan menjadi renggang. Hubungan sosial antar individu berjalan kurang optimal sehingga menyebabkan diskriminasi antar individu dengan orang lain. Banyak faktor yang menyebabkan
Perilaku bullying terjadi di antaranya pelaku bully memiliki masalah pribadi hingga membuatnya tidak berdaya dengan kehidupannya sendiri. Pelaku adalah korban bully di lingkungan keluarga, kemudian membalasnya dengan cara membuli orang lain yang lebih lemah darinya. Dari kasus tersebut, kita dapat mengetahui proses terjadinya perilaku bullying. Yang pertama itu ada pengamatan. Siswa A melihat bahwa setiap kali ia mengejek N, teman-teman lain tertawa dan ia merasa mendapatkan perhatian dari mereka. Pengalaman ini membuat A merasa bahwa perilakunya diterima oleh lingkungannya. Yang kedua itu ada interpretasi, yaitu siswa A menginterpretasikan tawa dari teman-temannya sebagai bentuk dukungan atas perilaku mengejek tersebut. Ia merasa bahwa teman-teman sekelas menyetujui dan menikmati apa yang ia lakukan, sehingga ia berpikir bahwa perundungan adalah cara yang efektif untuk meningkatkan status sosialnya di kelas. Evaluasi. Siswa A mengevaluasi tindakannya secara positif karena menganggap ejekannya tidak memiliki konsekuensi negatif. Ia juga merasa tindakan tersebut meningkatkan statusnya di mata teman-teman yang memvalidasi perilakunya. Lalu ada respon positif. Jika A dapat mengubah pandangannya dan mengembangkan empati, dia mungkin menyadari bahwa tindakan perundungannya menyakiti N dan memutuskan untuk berhenti. Ia bisa meminta maaf kepada N dan berusaha memperbaiki hubungannya. Sebaliknya, jika respon negatif, siswa A terus melakukan perundungan karena ia merasa mendapat dukungan sosial dari teman-temannya. Ini adalah respon negatif yang diperkuat oleh interpretasi dan evaluasi yang bias. Demikianlah materi mengenai persepsi sosial dan perilaku sosial, serta contoh studi kasus yang terjadi di kalangan remaja dan di lingkungan sekolah. Terima kasih sudah menyimak video ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dalam penyampaian materi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.